ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat seiman seagama rahimakumullah. Mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Karena itu yang bisa menjamin kita bahagia dunia akhirat. Karena itu yang akan mendatangkan keberuntungan. Terkait dengan ini, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 dalam mushaf Al-Quran, Allah menyebut orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang bahagia dan beruntung hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada kesempatan khutbah singkat kali ini kita akan jelaskan beberapa ayat dalam surat Al-Mu'minun itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Beruntung dan bahagia. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi ciri orang beriman itu khusyuk salatnya, dan itu pula yang akan mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan hidup itu. Khusyuk itu adalah fokus zikir kepada Allah. Karena salat itu diperintah Allah untuk zikir kepadanya. Aqimis shalah lidzikri, dirikan salat untuk ingat, fokus ingat kepadaku. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika arwah kita ditanya oleh Allah di alam rohani, dia beriman. Diuji dengan kehidupan dunia yang melalaikan. Kehidupan dunia ini sandiwara, permainan yang melalaikan. Apa obatnya supaya selamat, bahagia? Fokus zikir kepada Allah. Ingat. Jadi kalau kita sholat khusyuk, fokus ingat kepada Allah. Dan kalau itu sudah kita biasakan dalam sholat kita, itu akan terbiasa dalam hidup kita. Hidup kita menjadi hidup yang fokus. Apa fokusnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Orang yang lalai, gagal fokus, maka kehidupannya akan tidak bermakna. Karena dia tidak memfokuskan hidupnya untuk beribadah itu. Ibadah itu adalah setiap perbuatan baik yang diniatkan karena Allah SWT. Kalau perbuatan baik pun tapi tidak ada zikirnya kepada Allah, tidak diniatkan kepada Allah, itu tidak ibadat tapi adab.
Tiap hari kita mencari kehidupan ke tempat kerja. Setiap pagi pulang sore, kebiasaan kita. Itu adat itu yang berulang-ulang kita lakukan. Tapi apakah itu ibadat? Tergantung niat. Niat karena Allah. Berangkat pagi itu bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang kita lakukan ibadat, yang kita peroleh bonus dari Allah SWT. Tapi kalau itu tinggal menjadi adat yang kita biasakan, maka Allah tidak berkenan menjadikan itu nilai ibadah. Itu hanya kamu lakukan untuk mencari duit, mencari penghidupanmu, bukan karena perintahku dan bukan menghadap ridho dariku. Jadi ingat, selalu mulai perbuatan baik dengan bismillah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman, yang beruntung bahagia itu adalah orang yang memalingkan dirinya dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Hidupnya tadi fokus kepada makna hidup, yaitu beribadah. Orang yang beriman tidak mudah terperdaya dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang tidak bermakna. Tidak mau melibatkan hidupnya dari perbuatan hura-hura. Tidak mau menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna. Itulah orang yang beruntung. Kenapa? Karena hidup ujian. Ujian ini singkat waktunya. Kalau habis waktu lebih banyak untuk sesuatu yang tidak bermakna, maka apalagi waktu yang kita pakai untuk menjawab soal pertama dan terakhir, yaitu apa ibadahmu di dunia. Itu nanti pertanyaannya. Karena itu, kalau fokus kita tadi khusyuk dengan kehidupan zikir kepada Allah, maka kita akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita yang bermakna saja, yang berguna saja. Apa ukurannya? Ukurannya agama kita, nilai-nilai agama. Segala yang bermanfaat sudah diperintah oleh Al-Quran dan hadis. Kalau manfaatnya besar, diwajibkan. Kalau manfaatnya tidak terlalu penting, disunnahkan. Segala yang tidak bermakna dilarang karena menimbulkan mudarat. Dilarang keras namanya haram, dilarang tidak keras namanya makruh. Di antara keduanya ada mubah, sesuatu yang dibolehkan, boleh dinikmati sekedarnya, seperlunya. Itulah prinsip dalam kehidupan kita. Maka jangan terperdaya dengan kenikmatan dunia. Banyak sekali kehidupan malam, gadget kita ini penuh dengan media sosial. Kalau kita lihat, bisa habis waktu kita tanpa kita sadari, habis waktu untuk itu saja. Pertanyaannya, itu bermakna enggak untuk dunia kamu? Bermakna enggak untuk akhirat kamu? Kalau tidak, tinggalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah dalam surat ini, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang beriman itu cirinya orang yang menunaikan zakat, dan itu yang akan membuatnya beruntung dan bahagia. Zakat termasuk infak, wakaf, sedekah, itu kewajiban dari agama kita. Ada yang sunat juga. Kita keluarkan dari sebahagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Harta itulah kalau kita tidak perlakukan sesuai dengan ketentuan agama, itu yang akan membuat kita menderita dunia dan akhirat. Kecintaan kepada harta itu meracuni kehidupan kita.
Kata Nabi, likulli ummatin fitnah, setiap umat memiliki ujian. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah ujian umatku adalah harta. Jadi yang akan menghancurkan umat Islam itu adalah harta. Ketika zaman Nabi, para sahabat belum dilimpahkan Allah kesejahteraan, umat Islam itu taat, bersatu padu, sehingga bisa membentuk tamadun dunia, menyinari dunia dengan hikmah ilmu pengetahuan. Tapi ketika datang kenikmatan, sejahtera, lupa kepada agama, lupa kepada Tuhan, akhirnya umat Islam dihancurkan oleh kerajaan Mongol. Diporak-porandakan Baghdad, diporak-porandakan ke kota-kota lainnya, akhirnya Islam pun mundur. Sekarang umat Islam dicabik-cabik oleh satu kekuatan kecil bernama Israel. Kenapa? Salah satu jawabannya karena umat Islam dinina-bobokkan oleh kekayaan-kekayaan yang dilimpahkan Allah kepada mereka. Sumber-sumber minyak bumi, tambang dan sebagainya ada di negara-negara Islam. Kenikmatan, kecintaan kepada kenikmatan itu menghilangkan semangat jihad, semangat perjuangan, sayang meninggalkan kenikmatan dunia ini. Akhirnya kekuatan kecil itu bisa memporak-porandakan. Itulah akan terjadi juga pada diri manusia kalau dia dikuasai oleh kecintaan kepada harta. Makanya ingat, kata Nabi, manusia itu mengatakan hartaku, 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 padahal tidak ada yang akan dia miliki dari hartanya itu, tidak menjadi rezeki dari hartanya itu, kecuali apa yang dia makan dia habiskan, apa yang dia pakai dia usangkan, dan apa yang dia sedekahkan diabadikan Allah, dilipat gandakan pahalanya di akhirat. Karena itu silahkan mencari harta sebanyak-banyaknya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, tapi mereka gunakan untuk sebanyak-banyaknya berinfak di jalan Allah, agar harta yang mereka dapatkan itu menjadi milik mereka sesungguhnya di dunia dan menjadi milik mereka juga di akhirat kelak. Kebanyakan bukan seperti itu yang terjadi pada diri umat Islam. Mereka mati-matian mencari harta itu, menghitungnya, memanfaatkannya untuk sesuatu yang kadang-kadang dan kebanyakan bertentangan dengan nilai-nilai yang diberikan oleh Allah. Jadilah harta itu menjadi bawa celaka. Ini yang maka zakat, infak, sedekah, wakaf mengajari kita tentang bagaimana cara menjadikan harta itu sebagai jalan kebahagiaan, bukan jalan kehancuran hidup kita. Itu yang keempat. Ketiga, yang keempat, kata Allah dalam ayat ini, dalam surat ini, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang beriman dan menjadi syarat kebahagiaan itu adalah orang yang menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri dan budak yang mereka miliki. Itu halal. Di budak di zaman awal Islam masih dibolehkan, karena untuk menghilangkannya perlu pentahapan. Salah satu cara menghilangkannya itu dengan setiap kafarat itu ada memerdekakan budak. Dan Nabi menghayatkan umat-umat Islam yang kaya memerdekakan budak, karena itu perbuatan yang sangat besar pahalanya. Akhirnya budak itu hilang. Poinnya tadi adalah kita harus memelihara kemaluan kita. Jangan melakukan dosa terkait dengan kemaluan, karena itu akan menyandra kehidupan kita dan menghilangkan kebahagiaan. Saya sering mencontohkan seorang bujang gadis kelewatan dalam hubungan, terjadi hubungan badan di luar nikah, hamil. Biasanya laki-laki itu melarikan diri dari tanggung jawab.
Lahirlah anak, perempuan itu yang membesarkan, perempuan itu dikucilkan keluarganya, dikucilkan oleh masyarakatnya, hidup marasai. Apakah laki-laki tadi bahagia? Jawabannya pasti tidak. Dia punya nurani. Dia akan selalu bertanya, bagaimana nasib wanita itu? Bagaimana nasib anakku? Pasti itu. Karena anak itu akan menderita. Setelah dia berteman-teman dengan anak-anak sebayanya, tahu bahwa dia itu anak haram, anak itu akan dibuli oleh kawan-kawannya, anak haram, anak haram. Menderita anak itu sepanjang hidupnya akibat dosa kemaluan yang sesaat nikmatnya, penderitaannya pada dia dan pada orang lain yang terkait berlangsung lama, dan itu merusak kebahagiaan. Karena itu hindari dosa terkait dengan kemaluan. Jaga dua lobang kamu masuk surga, lobang mulutmu dan lobang kemaluanmu. Begitu kata Nabi. Nah, jadi salah satu ciri orang beriman itu betul-betul menjaga kemaluannya, tidak menggunakannya di luar batas yang telah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang beriman itu cirinya orang yang memelihara janji-janjinya dan amanah-amanah yang dititipkan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, amanah, janji itu harga diri kita. Kalau kita tidak menepati janji, pasti gelisah, pasti. Kalau kita diberi amanah, sekecil apapun amanah itu, apakah orang menitipkan sesuatu atau jabatan, jabatan itu pekerjaannya gagal kita jalankan, pasti malu, gelisah, tidak bahagia. Kalau kita berutang kepada orang, udah janji mau bayar, tapi tepat waktunya tidak dibayar, malu. Melihat orang itu kita ngambil jalan lain supaya tidak bertemu dengannya. Orang-orang yang tidak menepati janji, orang-orang yang tidak menjalankan amanah, tidak akan bahagia hidupnya, tidak akan beruntung. Apalagi orang-orang yang sengaja mengingkari janji, sengaja mengulur-ngulur bayar utang, itu sama dengan memperpanjang penderitaan batin. Karena batin kita ini ada nurani, tidak bisa didustai. Maka orang-orang yang menjaga betul janji-janjinya, menjaga betul amanahnya, itulah orang-orang yang bahagia hidupnya. Bebas dari beban-beban psikologis yang tidak perlu, diperpanjang juga. Bayar utang-utang itu segera, menderita kita karenanya. Ini yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini. Yang terakhir, kaum muslimin rahimakumullah, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga waktu-waktu sholatnya. Kalau tadi menjaga kualitas sholat di awal tadi dengan khusyuk, kalau di sini Allah mengatakan ciri orang beriman dan yang akan membawa kebahagiaan itu orang yang menjaga betul waktu-waktu sholatnya. Karena sholat itu makanan rohani kita yang mesti diberikan tepat waktu. Kalau tidak nanti obatnya tidak efektif. Dosisnya minimal 5 kali. Jangan ditunda. Ruhanimu ingin makan, ingin berhubungan dengan Allah. Dia asalnya dari sana, ini perantauan dia. Masuk waktu zuhur dia ingin berkomunikasi dengan kampung halamannya. Jangan kau sibukkan dia dengan dunia. Jaga waktu-waktu sholat itu. Afdhalus sholat fi awwali waktiha. Sebaik-baik sholat di awal waktu. Ketika ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apakah amal yang paling utama? Ya Rasulullah,
Rasul menjawab, salat di awal waktu. Apalagi ya Rasulullah, berbuat baik kepada orang tua. Apalagi ya Rasulullah, jihad fisabilillah. Salat di awal waktu itu yang pertama. Maka tidak ada pekerjaan yang lebih utama daripada salat. Termasuk usaha, termasuk rapat kalau masih bisa dipotong gitu, dan lain-lain. Kalau kita menempatkan sholat di ujung, berarti kita tidak taat dengan skala prioritas dalam kehidupan kita. Maka jaga waktu-waktu sholat itu, maka kita akan merasakan waktu sisanya itu lapang, berkah. Tapi kalau kita tetap menundanya, mengerjakan yang lain, hati kita berkata, belum sholat, tidak konsentrasi, tidak bahagia. Kerjakan yang wajib itu dulu, baru yang lain, kecuali ada halangan atau yang lain-lain. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melakukan hal-hal, 7 hal yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, Allah menjanjikan ulaika humul warithun, itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Surga Firdaus di akhirat, surga Firdaus di dunia. Kalau kita menjaga 7 hal tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.